Om Swastiastu, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai analisis permasalahan krisis dan rebranding MNC TV. Adapun anggota kelompok kami yang pertama, Ilham dengan nomor absen 2, Claudia nomor absen 19, Ratna nomor absen 26, Widya nomor absen 41, dan Mita nomor absen 67. MNC TV didirikan oleh Siti Hardianti Rukmana, dulunya bersiaran secara nasional dengan nama Televisi Pendidikan Indonesia atau TPI, yang telah rebranding menjadi Media Nusantara Citra Televisi atau MNC TV. MNC TV memiliki slogan selalu di hati, dengan visi pilihan utama pemirsa Indonesia dan misi menyajikan tayangan bercerita rasa Indonesia yang menghibur dan inspiratif. Kini MNC TV dipegang oleh Media Nusantara Citra. Sejarah singkat Televisi Pendidikan Indonesia atau TPI. TPI didirikan pada tanggal 23 Januari 1990 yang merupakan program siaran pendidikan yang dihasilkan oleh Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi atau Pustekkom. TPI memiliki 2 lembaga pemerintahan untuk bekerja sama, yaitu TVRI dan Depdikbud. TPI diikat dengan ketentuan khusus, yaitu Stasiun Penyiaran Televisi Swasta Pendidikan atau SPTSP, yang merupakan televisi swasta yang boleh bersiaran nasional dengan iklan 20%. Maka dengan itu, TPI memiliki komitmen untuk menyediakan acara pendidikan dengan tayang ramah anak dan memiliki kesan untuk mendidik. Berjalannya waktu, TPI menyimpang dari komitmennya dengan menayangkan hiburan yang terkesan jauh dari unsur pendidikan, serta memiliki banyak masalah, dimulai dari TPI memiliki hutang sebesar 420 juta, TPI digugat ke Pailitan oleh Crown Capital Global Ltd, dianggap tidak dapat memberikan pendapatan yang sesuai dengan komersial. Akhirnya, demi mengubah citra nama baik TPI di mata masyarakat, TPI melakukan rebranding menjadi MNC TV oleh Merck Plus Inc. Namun, ada banyak pertentangan saat terjadinya rebranding tersebut, terutama pada sengketa kepemilikan MNC TV. Selanjutnya adalah pihak-pihak yang berperan. Yang pertama, yaitu Haritanu Sudibyo. Haritanu Sudibyo merupakan pemilik dari PT Media Nusantara Citra yang berperan dalam proses perubahan logo dan perubahan nama dari TPI menjadi MNC TV. Hari menilai bahwa perubahan yang dilakukan akan meningkatkan jumlah produk yang memasang iklan dan memperluas pangsa pasar. Yang kedua adalah Siti Hardianti. Siti Hardianti merupakan pemilik dari PT CTPI yang menggugat Haritanu dan PT MNC karena telah merubah TPI menjadi MNC TV. Siti menilai bahwa perubahan yang dilakukan akan menghilangkan visi dan ia juga menggugat Haritanu untuk segera mengembalikan aset kembali ke tangannya. Yang ketiga yaitu Mark Plus Inc. Mark Plus merupakan perusahaan konsultan yang ditunjuk langsung oleh PT MNC dalam hal perubahan TVI menjadi MNC TV. Yang keempat yaitu Tito Sulistyo. Tito Sulistyo merupakan manajemen baru yang ditunjuk oleh TPI untuk mengatasi permasalahan di TPI seperti adanya tunggakan dan adanya hutang dari TPI. Selanjutnya, kami menggunakan metode penelitian kualitatif yang lebih mengandalkan pada pendekatan melalui kata-kata dan gambar. Dan juga kami menggunakan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi dokumen. Dalam hal ini, kami mengumpulkan berbagai macam dokumen sebagai bahan analisis yang ditulis berdasarkan dari laporan, artikel, jurnal, dan berita. Selanjutnya ada proyeksi tantangan dalam pengambilan keputusan oleh media, di mana pada saat itu Siti Hardianti Rukmana atau yang kerap disapa Puput merupakan pemilik TPI dahulu. Ia menuntut Haritanu yang merupakan bos MNC Group saat akan mengubah nama TPI menjadi MNC TV, di mana pihaknya tidak terima dan meminta Haritanu untuk mengembalikan seluruh aset TPI seperti sedia kala. Karena ia merasa Haritanu mengubah nama TPI menjadi MNC TV karena alasan komersial dan dengan menghilangkan unsur pendidikan dalam konten tersebut. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dampak yang ditimbulkan dari keputusan yang diambil media.
Sejak tanggal 20 Oktober 2010 pada acara Selalu di Hati, TPI secara resmi mengubah nama menjadi MNC-TV. Tentunya hal ini akan sangat mempengaruhi media tersebut karena TPI yang dulunya mempunyai citra sebagai televisi pendidikan Indonesia berubah menjadi MNC-TV yang lebih dikenal sebagai media yang menindakkan hiburan untuk keluarga Indonesia. Dan selanjutnya ada dampak yang ditimbulkan setelah MNC-TV mengambil alih TPI. Yang pertama yaitu jangkauan target penonton yang lebih luas. Setelah berganti nama, MNC-TV mampu menjangkau lebih banyak pemirsa di seluruh Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena MNC-TV tidak memiliki keharusan untuk menayangkan program televisi yang memegang misi pendidikan dan dapat menyelesaikan konten dengan minat masyarakat. Selanjutnya yang kedua dapat meningkatkan keuntungan di mana semulanya citra TPI sebagai televisi pendidikan membuat media tersebut terjebak dalam segmen khusus yang berpengaruh kepada minat pengiklan yang terbatas. Yang terakhir yaitu yang ketiga, perubahan isi dan kualitas program, di mana pada awalnya TPI menampilkan program yang edukatif seperti dokumenter, berita, dan program informatif lainnya. Kemudian setelah merubah nama menjadi MNC-TV lebih memfokuskan pada acara hiburan seperti drama, sinetron, dan musik yang merupakan konten-konten yang disukai oleh masyarakat. Perkenalkan, nama saya Ilham Ramadhani dengan NIM 02. Di sini saya akan memaparkan mengenai proyeksi tindakan solusi yang diberikan kelompok kami jika media mengalami hal yang sama. Yang pertama, kedua belah pihak yang bersangkutan harus saling beritikat baik sesuai dengan perjanjian pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Yang kedua, keterbukaan informasi terhadap seluruh pihak pengurus untuk menghindari berbagai hal miskomunikasi. Yang ketiga, adanya kesepakatan awal yang jelas, tertulis, atau bahkan bermaterai. Yang keempat, menurunkan ego pribadi karena berbagai hal yang timbul akan semakin besar dikarenakan ego pribadi tersebut. Yang kelima, menyetujui keputusan perubahan nama dengan alasan untuk menarik minat masyarakat. Yang keenam, merubah kemasan program yang ada dengan melalui survei di masyarakat. Yang ketujuh, merubah struktur yang ada atau penyegaran divisi agar memiliki angin segar untuk melakukan segala eksplorasi. Demikianlah hasil presentasi kelompok 5 mengenai penelitian, analisis permasalahan krisis dan rebranding MNC-TV. Jika ada perkataan ataupun tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma, kami minta maaf. Terima kasih. Om Santi Santi Om.